mau nanya dulu nih buat Bro Em, menurut lu nih Bro, kalau hari ini yang bisa ngedrive market hari ini sampai kenaikan di hampir 4% ini gimana nih? Alasannya apa dan kira-kira gimana nih? Oh, oke. Sebelum kita bahas cukup dalam ya, mungkin kita sapa dulu teman-teman. Halo semuanya, apa kabar? Di sini ada Drew tukang guru, ada Livi, ada kawan-kawan yang lain, mungkin yang baru dan yang lama. Salam kenal semuanya. Eh gua Emir, um, relationship manager di Mandiri Sekuritas, dan kalau dicak apaan ya gue panggilannya ya? Dicak. Cak, itu apa ya? Kalau Namanya deh. kalau dicak apa ya? Ya gitulah intinya, gue yang bawel di grup cak lah. Kalau misalnya kalian join pasti ya udah tau lah gue yang paling bawel di grup ini lah ya. Jadi ya kalau untuk IHSG ya, untuk IHSG hari ini udah pasti main drivernya itu upgrade banking dari JP Morgan kan. Itu kan yang tadinya underweight udah langsung di-upgrade jadi ada yang overweight, jadi ada yang neutral, dan itu langsung ngebalikin flow asing gitu kan ya. Tapi actually gue sejujurnya belum lihat tuh Broksum hari ini, asingnya asingnya hari ini tuh masuk berapa ya di IHSG ya. Gue juga belum cek betul. Coba dulu ya. Industri baik berapa ya? Suara lu agak putus-putus nih bro. Suara gue jelek lagi ya? Nah sekarang udah oke sih. Oke. Let me know ya Mir kalau suara gue ntar tiba-tiba jelek. Oke oke, aman aman aman. Oke, coba kita buka dulu inflow hari ini ya. Oke. Market industri terus tidak komposit. Oke. Nah, tuh udah dibantuin tuh 170 M inflow hari ini. Thank you Mas Hadi Sarmili. 170 M tuh inflow-nya. Kita lihat di mana komennya. Ya, intinya inflow-nya itu ya udah pasti mainly dari banking lah ya. Udah mainly dari banking. Itu upgrade JP Morgan emang berpengaruh banget um, untuk sebagai guideline ya untuk investor-investor asing. Karena kan dari kemarin juga itu kena gebuknya kan kalau asing tuh di market kita dari kanan kiri atas bawah kan. Yang pertama dari harga penurunan sahamnya sendiri, yang kedua dari rupiahnya yang depresiasi terus gitu kan. Sekarang untungnya udah di-upgrade, dan kalau teman-teman perhatiin semuanya tuh sekarang bid offer dari big banks kita BCA, BMRI, BNI, dan BRI itu jauh lebih tipis daripada biasanya. Atau at least dari yang sejak gua main saham lah ya. Gua kan mulai main saham tuh dari pucuknya COVID lah 2021 gitu kan. Itu tuh biasanya BCA semuanya sih Mandiri dan kawan-kawan itu bid overnya satu tick ya rata-rata 100.000 lot, 200.000 lot gitu kan ya. Cuma sekarang eh, kayak Mandiri aja tadi juga BRI satu lotnya cuman mungkin 20.000 lot, 50.000 lot gitu kan. Kalau ada yang titik breakoutnya mungkin 100.000 lot bisa lah. Cuma ya intinya bid offernya tipis banget. Udah gitu sekarang dikombinasiin sama upgrade dari JP Morgan. Jadi sekalinya asingnya masuk itulah yang bikin naiknya kenceng banget. Karena tadinya misalnya let's say transaksi 1T di BRI itu cuman bisa naik 3%, let's say gitu ya. Sekarang transaksi 1T di BRI bisa naiknya double gitu, misalnya kayak 6% gitu. Ini kayak ngasal aja, cuma ya intinya untuk sebagai gambaran gitulah. Dan ini juga berlaku untuk bank-bank lainnya kan. Jadi dengan inflow yang relatif nggak gede-gede banget, yang tadi katanya 170 bio itu lah ya, yang nggak gede-gede banget,
market kita naiknya hari ini berapa persen tuh? Kayaknya hampir sempat 5% ya tadi ya. Hampir 4%. Hampir 4% market kita naiknya. Jadi ya, apalagi tadi kan juga ada ini ya, Ya, ada rapat di IDX dan menurut gua itu juga dampaknya akan sangat-sangat positif ya untuk market kita karena in my opinion salah satu hal yang bikin IHSG ribet itu adalah regulasi-regulasinya gitu kan. Regulasi-regulasinya tuh banyak yang justru ngerugiin investor gitu, nggak ngepromot kenaikan harga saham. Contohnya, salah satu contohnya misalnya kayak saham ARA berjilid-jilid kena suspend, tapi kalau ARB berjilid-jilid nggak disuspend-suspend gitu kan. Itu salah satu contohnya. Jadi ya salah satu kebijakan yang tadi diomongin juga adalah itu ya, sekarang emiten bisa buyback uh, sahamnya tanpa RUPS dulu. Jadinya kalau misalnya emang ini nguntungin banget ya untuk saham-saham yang undervalued ya kayak banking juga. Kalau misalnya sahamnya udah undervalued, pasti sebagai emiten ya logically bakal mikir, wah orang udah undervalued ya hajar aja gitu kan ya. Nggak usah lapor ke bursa, nggak usah RUPS, nggak usah apa, langsung sikat aja HK. Jadinya harusnya dampaknya positif juga sih untuk hasil rapat hari ini ya. Tapi kalau menurut lu gimana, Bro? oke. Jadi kalau sebenarnya ya, dari personally gue ngeliat gitu ya. Sebenarnya nggak IHSG kita tuh karena personally gue ngeliatnya kayak udah emang sooner or later kita tuh bakal ngalamin salah satu hari itu yang seperti tiba naiknya uh, cukup crazy juga gitu. Dan menurut gue biasanya kalau based on technical ya akhir-akhir manipulation tuh kan sering kali terjadi lah. Dan ngelihat Iya, ide ini emang jebol support kuatnya tuh yang di sekitar 6.500 bawah 6.500 menurut gue tuh emang somehow sedikit sengaja di jebolin. Dan juga tiba-tiba kemarin ada berita kurang baik gitu ya dari bilang kalau indeks itu jadi overweight. Itu kan naruh fear yang sangat besar, sangat banyak di market retail iya, sama yang bikin mungkin banyak orang banyak investor retail itu cabut dari saham-saham besar yang contohnya Big Bang dan di situ uh, fund-fund besar terutama asing itu dikasih waktu buat ngumpulin barang lah kasarnya ya, ngumpulin barang sampai akhirnya tiba-tiba mereka sodorin lagi sekarang kalau banking kita banyak overweight dan neutral gitu dari yang awalnya ngomong indeks kita underweight. Jadi iya. menurut gue ini salah satu bentuk manipulasi dari berbagai fund besar. Menurut gue ini ya, untuk kedepannya ya itu teman-teman bisa belajar lah dari kali dari kali kalau misalkan there is such thing called manipulation. It always happens gitu. Always happens. Itu jadi note aja buat teman-teman semua. Tapi one more thing yang gua mau point out adalah mungkin juga salah satunya juga China itu kan ngeluarin PMI itu hari dan ternyata PMI-nya itu cukup bagus hasilnya. Yang menurut gua itu salah satu yang membantu mendorong nggak cuma bursa kita doang tapi bursa orang lain juga, bursa teman-teman semua. Sorry. Ada yang ngomong putus-putus ya, sorry. Ada yang bilang ya dari frame. Okay. Sorry, ya again tadi terakhir adalah salah satunya lagi adalah PMI-nya China yang kalau menurut gua itu um, jadi pendorong di market-market Asia dan Asia Pasifik lah mungkin ya. Jadi nggak cuman dari apa yang tadi udah dibicarain sama Emir juga, tapi menurut gue sendiri ada sedikit impact juga dari data bagusnya China gitu ya. Mungkin kalau dari gue sih itu bro. Nah sebenarnya kalau kita lihat pergerakan hari ini nih, simply hari ini setelah kenaikan 4% yang cukup happening ya,
besar. Menurut lu untuk short term-nya IHSG ini bakal gimana nih pergerakannya untuk short term-nya dulu? Untuk short term-nya ya, kalau untuk short term menurut gua um, sebenarnya pertanyaan yang paling sering ditanya itu kan at least di grup kita ya, ini tuh dead cat bounce doang atau kayak emang beneran pengen naik gitu kan IHSG-nya kan. Well, menurut gua selalu berpacu kepada Broksumnya, Broksum dan juga transaksi bid offer pada hari itu kan di saham-saham yang gue pantau. Ya saham-saham gue pantau ya udah pasti saham-saham Konglo. Abis itu gue juga for the first time gue main banking untuk hari ini ya. Sebelumnya gue belum pernah main banking, tapi karena memang seru main banking hari ini ya udah gue hajar. Tapi yang gue lihat ya dari Broksumnya sendiri ini sangat-sangat promising ya dari berbagai emiten yang gue pantau. Dan menurut gue mungkin ya kalau ada koreksi juga koreksi-koreksi dikit. Tapi coba gue cek USD IDR tuh berapa sekarang? 16.4. USD IDR. Oke, 16.475. Wah, chart USD-nya bagus lagi nih. Kalau saham gue beli nih, asli. Kayak mau naik terus, bro. Ya, cuma harapannya dari USD-nya juga nggak sampai ngautis lah ya, menguatnya lah ya. Kayak ya balik ke 16 lah, balik ke 16 itu udah oke banget. Itu udah oke banget. Tapi untuk short term-nya menurut gua I think it's going to be good, especially karena yang tadi gua mention meeting dari konglo-konglo dan emiten-emiten para big funds di bursa hari ini menurut gua mereka akan nge-defend market kita ya. Karena memang ya make sense juga untuk di-defend gitu, bukannya nge-defend tapi nggak ada reasonnya karena kan ngedefend valuasinya murah ya udah sama-sama cuan gitu kan jadinya ya jadinya yang mau defend juga willing gitu buat defend emiten-emiten pengen defend fund-fund juga kalau mutual funds banyak mutual fund saham yang udah lumayan anjlok ya rata-rata anjlok gitu kan mutual funds untuk saham jadi ya pasti dari fund manager juga ada insentifnya tersendiri gitu loh untuk defend saham-saham banking atau blue chip lainnya yang bakal improve performance dari fund mereka. Dan kalau udah berbondong-bondong gini harusnya sih ya oke ya efeknya ya. Dan kalau gue lihat emang IHSG ini kemarin sempat jebol support, abis itu naik lagi. Sekarang kebetulan tuh pas banget closingnya di area resistnya. Memang agak-agak kelihatannya kayak dead cat bounce. Tapi considering yang tadi gue bilang, I don't think marketnya koreksi bakal lebih dalam lagi, at least in the short term. Dan banyak saham yang menarik. At least untuk tadi ya gue lihat ya. Banyak banget saham yang menarik, tapi advice gue untuk semua orang ya. Kalau misalnya market lagi euforia kayak di hari ini, advice nomor satu gue itu fokus ke satu saham aja udah, satu atau dua saham lah, dan optimalin di situ. Kayak misalnya gue paling suka BRI, ya udah hajar BRI aja terus gitu loh. Nggak semua saham naik kita harus punya, kita cuman butuh satu saham naik tapi optimal gitu. Filosofi gue sih lebih kayak gitu ya. Jadi untuk banking sekarang gue lumayan bullish untuk banking. Other than that ada beberapa konglo-konglo ya gue pengen nyebut tapi terakhir kali gue sebut di sini habis itu anjlok parah ya jadi ya udah nanti aja deh. Oke, teman-teman harus join dulu, baru nanti Emir di tikernya nih secara jelas 4 hurufnya dikasih tahu. Iya, ya, kalau mau tahu join dulu lah itu. Nah, Ya, biar nggak rame-rame banget gitu loh yang tahu. Soalnya kalau keramaian yang tahu nanti nggak tahu kenapa memang udah hukum alam turun sahamnya. Gue juga nggak ngerti deh. Gitu dah pokoknya. kalau menurut gua ya, bro ya, kan ini kalau gua lihat biasanya fund-fund besar tuh emang roomnya itu buat ya
yang big caps juga gitu ya. Jadi kalau gua personally sih, kalau buat short term ini sebenarnya ngelihatnya eh, seharusnya ya big caps dulu sih yang jalan duluan. Itu personally gua. Soalnya biasa manager foreign juga kan pasti sesuai dengan weight mereka, dan gua ya kalau misalkan terutama pertama karena weight mereka besar, ternyata bakal besar di bank, short bank short term bakal menarik kali. Nanti mungkin baru saham-saham lain yang waiting itu akan baru. Ya, biasanya kalau kayak ini gua pribadi kalau second liner, third liner, Sorry bro, suara lu putus-putus lagi nih bro. again, oh no, masih nih. Coba lagi tes bro. Halo, halo. Oke, aman aman Oke, aman. ya kembali lagi. Mungkin kalau gue bakal fokusnya di big banks dan juga ya saham-saham yang big caps ya untuk awal. eh ya, ya kok kayak ini apa sih? Ini pada ngomong apa sih? Oh, ya, dan kayaknya saham-saham big caps bakal jadi yang menariknya dulu lah untuk sekarang gitu. Nanti saham-saham yang lebih kecil-kecilnya akan menyusul. Itu personally buat gua. Tapi kalau dari segi long term gimana nih Mir? Mungkin untuk time frame 2025 deh, 2025 kira-kira gimana nih? Oke, untuk time frame 2025 ya. Ini jawabannya tuh butuh ngerti fundamental, tapi sayangnya ya gue kagak paham bro fundamental bro, jujur aja. Gue cuman kerjanya tiap hari ngeliatin data transaksi gitu kan, ngeliatin Broksung, ngeliatin bid offer, dan gue ambil uh, hipotesis dari situ gitu kan. Jadi kalau long term, jujur gue nggak tahu, gue nggak tahu 2025 bakal kayak gimana. Yang penting gue cuman perhatiin besok itu bakal kayak gimana saham market besok bakal kayak gimana, which I think is good. Besok bakal good juga. Jadi untuk 2025 ya udah pasti gue optimis lah ya. Kan harapannya gue sebagai trader ya, gue belum pernah ngerasain bull market bro. Aduh, susah banget gue trading, gila. Dari pucuk covid, udah gitu diajak sideways terus sama IHSG gitu kan. Sekalinya IHSG-nya breakout sampai yang 7.000 berapa tuh, hampir Hampir 8.000. 8.000. Habis itu tuh sekarang di bawah nyelem gitu kan. Capek deh gue udah. Gitu lah. Ya intinya I think 2025, aside from fundamentals, karena gue nggak terlalu paham ya, I can't say much. Tapi um, untuk sekarang ini gue udah mulai agresif lagi. Sebelum-sebelumnya itu gue posisi mungkin around 80%, 90% cash, 10% gue cuman kayak trading lucu aja karena jempol gue suka gatel gitu kan ya, manusia kan. Kayak market jelek jempol gue masih kayak pengen mencap gitu loh, pengen buy gitu loh ya. Jadinya ya udah gitu. Tapi sekarang gue udah jujur aja gue udah full position juga, gue udah all in, gue udah full limit juga gitu kan. Ya semoga aja besok terbayarkan gitu kan. Ya insya Allah. Oke, mungkin kalau gue personally ngelihat 2002, Mir, jujur nih, menurut gue kayak belum tentu buluran juga sih, belum. Kayak maaf banget ya, maaf banget ya ini kalau menurut gue sih mungkin belum buluran banget nih kalau buat IHSG. Mungkin bakal ada sesi lagi sedikit, tapi mungkin nanti kalau suku bunga udah mulai sentimen untuk bisnis corporation, baru mungkin kayaknya bakal ada ada pencetus bull run. Posisinya nunggu waktu hubungannya udah lagi merendah banget, hampir mau rendah banget kayak covid. Personally, jadi untuk HSG mungkin teman-teman harus sedikit, bentar lagi ini masuk Mei, masalahnya udah mau masuk Mei kan, seperti udah ada kata-kata di market yang udah kita semua tahu kalau misalkan apa, uh, ya Mei itu sell on Mei gitu. Jadi teman-teman juga uh, jangan lupa gitu,
ada kesempatan share stock di tengah tahun, mungkin kuartal 3 itu mungkin bisa jadi waktu teman-teman bisa mantengin lebih banyak lagi. Um, cuman ya, oh ya, by the way, Emir itu sebenarnya kalau sebagai investor itu sangat agresif ya teman-teman. Jadi kalau sekarang full 100% itu banyak sebenarnya ya. Jadi harus ada di on dulu gitu. Kalau Emir ngomong full pegang barang, itu ada disclaimer dan time frame-nya Bener, juga. bener, 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 bener. Ini gini ya, gua kasih gambaran. Ini kan IHSG dari topnya itu 7.900 sampai bottomnya kemarin itu di 6.200 kan. Ini walaupun IHSG downtrend parah, eh, di dalam kesempitan ini ada aja saham-saham yang tetap bagus gitu kan. Dan kalau gua ngelihat saham yang bagus, walaupun IHSG-nya cukup parah, gue carinya saham-saham yang nggak terpengaruh sama IHSG. Jadi gue avoid big caps, gue avoid big caps, dan gue masih tetap sekalinya gue nemu saham yang bagus, gue nggak neko-neko gitu loh. Gue kayak ya udah gue hajar semuanya gitu kan. Kalau emang gue punya conviction, gue udah punya keyakinan ini saham bagus, udah ini saham akan naik. Liquidity-nya ada gitu di pasnya cukup, gue cukup gitu ya, kayak ya sesuai lah sama portfolio gue. Kalau gue bisa tembak all in ya gue tembak all in, kalau bisa full margin juga sekalian gitu loh. Tapi itu ya jangan dicontoh ya kawan-kawan ya, karena emang gue agak gila gitu. Nah, Gue emang agak gila, kayak kayaknya paling gede kalau nggak salah ya, gue sehari trading transaction value-nya mungkin itu sekitar 15 sampai 20 kali equity. Jadi ya emang trading style gue agresifnya kayak orang gila gitu. Jadi jangan jangan beranggapan bahwa kalau gue all in itu artinya market akan naik atau akan bull run atau apa ya. Emang gue gila aja, jangan dicontoh kawan-kawan. reminder Intinya gitu aja sih. ambil sebagai klien boleh tuh transaksi volume tinggi. Benar, 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 benar. Tapi bro, tadi lu bilang yang itu yang tentang sell in May and go away itu sebenarnya kenapa sih bro? Gue tuh nggak pernah ngerti deh sebenarnya. Kenapa ada apa dengan bulan Mei yang bikin bulan Mei itu bau banget? Jadi kalau dari sepengetahuan gua, biasanya dekat-dekat waktu April itu kan waktu-waktunya banyak perusahaan-perusahaan tuh lapor pajak nih. Jadi mereka itu lagi nge-realize profitnya ataupun loss-nya itu buat di-adjust sama tax mereka. Jadi sebenarnya buat menghindari tax yang berlebihan, terutama buat fund manager dan yang fund-fund besar lah. Jadi di situ banyak akan ada realization maupun fund itu profit ataupun rugi. Jadi di situ bakal jadi waktu, makanya kenapa banyak yang sell on May itu. Kalau dari pengetahuan gue seperti itu sebenarnya. Jadi lebih kayak strategik aja sebenarnya ya. Cuma Strategi keuangan internalnya fund itu. ya berarti kalau tiap kali bulan Mei kita cari bottomnya aja dong, solid dong. Kita bisa dapat bottom terus tiap bulan Mei. Betul. Dan biasanya kalau seasonality kan bulan Mei itu selalu merah ya. Tahu gua, Mm. ingat gua, biasanya selalu merah walaupun merah itu ya apa ya tiap dari tahun ke tahun gitu mungkin ada yang banyak ada yang itu cuman 2020 aja deh kayaknya kalau 2020 kan setelah dibanting jadi orang semuanya beli kan anyway semua orang beli juga jadi waktu itu kalau nggak salah nggak terlalu merah-merah banget tapi bulan-bulan lain tuh maybe usually always a bad month dan mungkin biasanya sampai Juni pun ke bawah sedikit lah penurunan gitu Jadi ya biasanya kalau di bulan Mei Juni gitu lu nggak terlalu trading apa gimana bro? biasa gua ya gua biasa mungkin kayak lo jadi nggak yang big cap saham-saham sector terliner ke pengaruh sama ISG dan kalau bisa ya nggak ada di dalam stock universe-nya fund-fund foreign biasanya buat di Mei ini nanti kan Oktober September itu mulai menarik lagi lah ya baru window test biasanya gitu, gitu sih
Jadi sebelum April biasanya udah mulai take profit dulu nih di saham-saham yang big caps-nya, nanti ditembak lagi mungkin sekitar Juni, Juli. Biasa Hmm. personally gue gitu sih. Juni Juli baru baru mulai tembak-tembak lagi ya Betul. untuk big caps gitu ya. Ya, Kalau gitu. sekarang lu bilang kan tadi big caps-nya lagi oke kan ya. Sekarang untuk big caps topik lo apa, Bro? Untuk big caps personally ya buat gue mah ya Big Bang sih. Big Bangs, dan gue sebenarnya karena dari dulu ya seneng aja gue dapet dividen gitu kan. Jadi gue sebenarnya ada beberapa di batu bara sih. Tapi I'm not saying Hmm. batu bara will be good. It's just emang long termnya gue aja emang ada di batu bara gitu. Yang udah gue kumpulin Hmm. dari sama sih mirip-mirip dekat-dekat COVID juga sih waktu itu. Dan ya udah gue dapetin dividen sekitar 20% lah mungkin dari portofolio ya. Tapi itu sih bukan Dividennya 20% dari portfolio lu. dividen stocks-nya. Di tuh yieldnya No, 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 20% dari no. portfolio. Porsi, Oh, porsi oh, kalau oke oke oke. Gua kira saham-saham anjir lu sadis dividen juga lu. di porto gue 20%. 50% itu kurang lebih di investing yang buat capital gain lah. 30 lagi baru. Iya iya iya. Jadi kalau gue ngomong naik cari-cari saham-saham kecil yang bisa naik 50%, 60% itu paling alokasinya maksimal tuh di satu saham 30% gitu. Itu Oke personal. oke oke. Um, Iya, Oke, tapi emang kalau kalau batu bara ya, kalau yang ya gue sebenarnya nggak paham-paham banget again, tapi ya karena kakak gue analis batu bara gitu kan, gue jadi suka nguping dia kalau lagi meeting-meeting gitu kan pagi-pagi. Yang gue denger memang batu bara kan tahun ini bakal cenderung flat ya, nggak bakal kemana-mana. Eh, tapi ya ada harapan dari Cina juga ya, semoga ekonomi Cina bisa ngebantu dikit lah, at least ada dorongan dikit lah gitulah dari ekonomi Cina kan. betul. Tapi aside from batu bara, menurut gua komoditis itu masih interesting loh bro, kayak nikel. Nikel hari ini kalau nggak salah, coba bentar deh, gua tadi itu baru dikirim ini. Nikel itu naik nih 4%. Eh 1 minggu. Seminggu naik 4%. Harga nikelnya. Dan ya untuk harga nikel ini gue nggak ngerti bacanya apa. NIOR. NI, wah gitu deh pokoknya harga nikel intinya naik. Dan salah satu saham nikel yang gue suka adalah Antam bro. Menurut gue Antam. Antam Antam ini cukup overlooked ya. Kalau dilihat dari price actionnya aja ini tuh kemarin kayak udah mau terbang, sempat sempat hampir terbang nih, dia lagi konsolidasi gitu kan yang masih di area range 1600-an. Tapi sayangnya ketabok market kemarinnya di hari Jumatnya gitu kan. Tapi reboundnya kenceng gitu loh. Reboundnya kenceng dan sekarang hari ini juga walaupun nggak kemana-mana masih oke gitu. Broksumnya juga masih oke. Dan yang gue lihat waktu itu pas dia naik dari paling bawahnya itu 1400-an, dia ini naik di saat outflow asing itu lagi kenceng banget di HSG gitu kan. Uh, tapi si Antam ini anomali, justru dia berhari-hari berturut-turut ya kalau nggak salah dia itu top inflow, dan Ya. kalau dicek broksupnya itu asik makanin barang retail gitu, dan itu yang paling gue demen, yang paling gue cari gitu kan. Ya. Antara asing, bandar atau big player gitu makanin barang retail semua gitu kan. Kanannya retail, kirinya bukan Hmm. retail. Itu yang selalu gue cari di broksumnya. Dan itu menurut gue jadi sangat-sangat interesting untuk Antam yang pas dia naik dari 1400 ke 1700 gitu ya, 1700. Dan sekarang kalau misalnya gue lagi nggak all in di saham XXXXX, gue mungkin akan ngincer Antam banget sih, karena ini menurut gue Sun bakal perform untuk Antam Sun. Ini dari ya, uh, week chart-nya juga ya teman-teman. Ini ada bentuk apa ya, sideways, tapi ini volumenya sangat
sangat sangat tinggi, yang there is a very huge chance kalau Antam ini lagi diakumulasi. Jadi ini juga one of quite interesting. I agree. I agree. Sangat menarik ya buat Antam. Ternyata akumulasi, wah ternyata akumulasi kencang juga. Bahkan dari cuma net volume ini gua nggak buka broker summary sama sekali, tapi sangat kelihatan kalau ini very huge chance ada akumulasi. Sangat menarik. Betul. Gitu. Gue juga biasanya bisa, nggak tahu kenapa ya, gue bisa nebak saham itu diakumulasi apa enggak dari chart. Ya Apalagi kan? khususnya untuk second liner sama first liner ya. Kalau third liner mungkin nggak terlalu berlaku. Tapi kalau lihat Antam, waduh, ini wah gue pengen kirim screenshotnya sih sebenarnya. Tapi ini lewat Neo BDM. Kalau teman-teman, tolong ya teman-teman kalau pengen screening, please pakai Neo BDM, bagus banget, sumpah demi Allah. Teman-teman buka Neo BDM, buka analisa transaksinya, perhatiin seberapa banyak retail yang keluar dari Februari 13. Subhanallah, ini retailnya tiap hari keluar. Tiap hari retail keluar yang makanin asing dan juga institusi gitu kan. Dan ya ya gue nggak apa-apa sih ngomong Antam karena nggak punya barang, jadi kalau turun ya udah. Tapi I'm hoping ya, ini kelihatannya juga kalau misalnya pemainnya asing nggak terlalu ngaruh sih ya, nggak terlalu ngaruh kalau kalau di call gitulah. Jadi ya mungkin bisa dijadiin ladang cuan juga, semoga untuk teman-teman yang nonton hari ini. Oke. Nah, udah beberapa, so far ada 2 nih. Boleh kalau mau yang nanya, dropnya di kolom bagian website tertampung, jadi kalau misalnya komen bakal naik terus ke atas nanti susah takutnya. Yang pertama ada yang nanya nih. Kalau tadi ini ada pertanyaan pertama, ada Farida. Thank you. Arah IHSG selanjutnya up atau down atau sideways? Tadi udah sedikit dibahas dulu ya. Dan ini ada yang pengen nanya soal Darantara nih dari Bang Oye. Darantara efeknya gimana nih? Menurut lu gimana nih Darantara? Well, Danantara kan juga yang balik lagi ya ke yang tadi yang meeting di IDX itu kan ada panggilan dari Pak Prabowo kan, dan Danantara itu kan sudah pasti beli saham-sahamnya yang jelas, yang apa namanya, yang bisa dibilang konservatif gitu kan, valuasinya jelas ya, apalagi kalau bukan banking gitu kan. Jadi Danantara is one of the reasons juga kenapa I think in the short term IHSG mungkin nggak bakal, at least bakal stay di area-area sini lah, at the worst case gitu loh. Nggak bakal breakdown sampai apa namanya, sampai coba gue lihat lagi ya. Kalau by chart sebenarnya ini, kalau kita belum lihat hari ini ya, by chart itu IHSG arahnya maybe ke 6.000 lagi, 6.000. Pula. 6.000 kalau jebol lagi ya wassalam deh, nggak tahu kemana. Cuma untungnya ada Danantara gitu kan, ada Danantara satu, ada kedua itu ada hasil dari meetingnya yang bolehin emiten buyback lagi, dan ketiga ada sentimen dari JP Morgan yang naikin apa namanya, rating banking di Indo gitu. Jadi dari 3 hal itu menurut saya harusnya very very positif untuk IHSG. Ya gitulah. Intinya seperti itu. Oke. Ya. Kalau buat gua itu sebenarnya saham-saham BUMN nih mungkin yang bisa jadi favorit nih kalau Danantara. Danantara bahasa Indonesia sovereign wealth fund, with ya berarti kelola sama pemerintah pertama, dan yang berarti I think there's gonna be a lot of kalau misalkan fund itu bakal dipakai buat dimasukin ke BUMN lagi gitu, dimasukin ke perusahaan-perusahaan pemerintahan lagi. Itu big cap yang atau yang BUMN itu mungkin boleh banget di pay attention.
gitu ya. Itu jadi bisa salah satu pantengin juga kalau menurut gua personally gitu. Dan ya seharusnya hopefully ya dengan semakin banyak fund yang masuk ke market ya harusnya semakin bagus ya Mir ya. Hopefully ya. Yap, Cuman setuju. Ya, tapi kalau asal dan antaranya jangan masuk ke saham-saham kayak WSKT aja, bro. Ntar kena suspend gitu. WSKT, Wika, lo udah beli, udah defend banyak-banyak, gagal bayar obligasi gitu kan. Kena bahaya, suspend, ayo lo, pusing gitu. bahaya, bahaya. Itu WSK, WSK itu Wika ya yang nggak gagal bayar obligasi itu. Kemarin Wika. Kemarin Wika. Ini calon-calon kayak GIAA nih jangan. Mm-mm. Betul. Bahaya ini. State owned, utang, most likely I'm very sick of maybe there could be corruption inside gitu ya. Nah, ya itu juga salah satu resikonya sih kalau kayak Pat, tolong dong Pat. Iya, itu salah satu resikonya ya. Salah satu resikonya dan antara itu juga kan ya udah ada experience dari One MDB gitu kan. Ya, jadi orang-orang skeptikal. Apalagi banyak belakangan ini juga apa namanya banyak kasus-kasus korupsi gitu kan yang di berita-berita apa. Jadi pasti ya udah pasti banyak yang skeptikal gitu kan tentang dan antara. Em, jadi ya hopefully dan antara ini manajemennya oke. Sekalinya nggak oke, ketahuan ada yang nggak jelas gitu ya. Waduh, bahaya sekali kawan. Ini gue berharap nggak sampai kejadian ya, jangan sampai deh. Karena itu other than uh, langsung sentimennya jelek, itu udah pasti kepercayaan investor asing ke Indonesia itu ngurangnya gila-gilaan dan mereka bakal outflow-nya juga gila-gilaan gitu kan. Jadi ya semoga nggak kejadian untuk Danantara itu, untuk kasus-kasus yang nggak jelas korupsi apalah gitulah. Jadi reputation on the line ya ini. Bisa dibilang Iya. reputationnya Indonesia on the line. Oke, ini apakah ada yang nanya lagi tanggapan tentang ini dari kami Guel, tanggapan tentang saham-saham backdoor listing dong Kak. Nah, menurut lu gimana tuh Mir? Oke, untuk backdoor listing. Backdoor listing ini saham-saham backdoor tuh sebenarnya oke, dari regulasi-regulasi yang dibikin sama Bursa Efek Indonesia sayang kita ini ya. Tadi memang banyak regulasi yang cenderung bikin nggak apa namanya nggak membantu harga saham untuk naik gitulah ya. Salah satu kebijakan yang waktu itu diterapin sama bursa dan sampai di demo dikirimin karangan bunga gitu kan, itu kebijakan FCA gitu kan. Nah, kebijakan FCA ini awalnya dibenci banget sama investor-investor, tapi lama kelamaan justru saham FCA ini bikin banyak opportunity di bursa kita. Dan orang-orang itu baru sadar kayaknya setelah ada kejadian Karwe. Karwe yang naik dari 50 sampai berapa ribu tuh ya topnya ya. Coba gue lihat. Karwe. Karwe dari tepar di berapa nih? Dia di gocap tepar sampai topnya di 7.800 gitu kan. Itu udah high-nya banget. Itu banyak orang yang mendadak jadi cuma naruh berapa puluh juta jadi miliaran gitu kan dari Karwe. Dan ini juga ya naiknya gara-gara itu ada isu backdoor gitu kan. Dan banyak juga abis itu saham-saham yang bisa dibilang udah nggak ada isinya dan kan banyak investor asing yang sebenarnya pengen invest di Indo, tapi mereka itu enggak. Mereka dimotivated gara-gara birokrasinya di Indo itu super ribet. Jadi mereka kayak anjrit, mager banget bro, capek gila ngurusinnya gitu kan. Ini daripada gue pusing-pusing, gue beli aja lah perusahaan cangkang, habis itu gue ubah, gue rombak gitu kan. Ya. Ya salah satunya itu adalah saham-saham yang masuk FCA karena memang saham-saham FCA kan ya by definition atau by rules-nya itu adalah saham yang
equity-nya negatif atau transaksinya kecil banget gitu-gitu kan ya. Jadi ya udah pasti itu sahamnya biasanya emiten gak jelas gitu. Jadi dari situ memang mulai sejak Carway itu mulai ada euforia backdoor listing. Tapi setelah ada beberapa case yang sukses, contohnya Carway, FUTR, PEC gitu kan. Ini juga jadi ajang kibul-kibulan gitu. Sama bandar mungkin ada aja gitu kan. Kayak misalnya bikin-bikin story, bikin-bikin rumor, ini mau di backdoor, itu mau di backdoor, mau digoreng, habis itu dirakpul gitu kan. Dirakpul. Jadi Udah kayak meme koin. iya, ya begitulah bahasa kasarnya kan. Kayak jadi hati-hati aja, kayak emang backdoor itu interesting, tapi harus ya harus yang reliable dan mencari source sangat sulit karena informasi itu invaluable di pasar Indonesia ya. Informasi yang A1 itu sangat-sangat sulit didapatkan dan banyak orang jahat di market kita. Gue jujur aja. Ya. Market kita itu banyak banget orang jahat. Kayak Karwe, bahas nggak ya? Nggak usah deh, nggak usah deh. Market kita Jadi itu ya pokoknya banyak lah orang jahat, banyak ya. banyak manipulasi, banyak yang nipu-nipu orang. Kemarin juga ada kasus di salah satu saham yang katanya mau tender offer, tapi ternyata dia bercanda doang gitu kan, dia nggak mau tender offer, tiba-tiba emitennya buang banyak banget gitu kan. Jadinya ya harus hati-hati, walaupun backdoor menarik, harus di-verify 500 kali apakah informasi tersebut valid atau enggak. Gitu. Betul, setuju. Emang di market kita itu informasi itu bisa dibilang number one lah ya. Bisa dibilang itu jadi what could really make or break your portfolio this year gitu ya. Itu sekalinya bisa dapat satu aja informasi yang betul dan taunya goal, yaitu buat setahunan bisa nge-cover growth portfolio kalian dalam setahun gitu. Tapi sekalinya salah, itu juga bisa benar-benar ngancurin portfolio kalian dalam setahun itu gitu. Jadi buat main yang backdoor listing, kok pokoknya di Indonesia kalau menurut gue ya corporate action itu benar-benar semuanya harus hati-hati deh. Terutama kalau corporate actionnya yang something masif gitu, hal yang masif. Contohnya ya kayak backdoor listing, kayak tender offer dan lain-lain gitu. Oke. Dan ini ada satu pertanyaan lagi dari Lung Simonyu. Saham-saham Konglo masih akan pentas tahun 2025 seperti tahun lalu nggak nih, Mir? Gimana nih, sebagai penggiat saham Konglo, penggiat? Saham Konglo adalah saham kesayanganku. Saham adalah yang yang membawa porto gua ke bulan. Itu selalu saham Konglo gitu kan. Dari awal gue trading itu gue main di saham-saham second liner, third liner, tapi yang nggak konglo-konglo amat dan nggak kemana-mana porto gue kan. Abis itu mulai 2002 berapa ya, 2023, 2024 kayaknya gue mulai fokus ke saham Konglo. Dan hasilnya sangat-sangat solid gitu. Mainly semuanya driven by corporate actions. Dan untuk 2025 dari informasi yang gue dengar masih akan banyak corporate action yang terjadi ya untuk saham-saham Konglo ya. Mulai dari Konglo A, B, C, D, banyak lah corporate actionnya lah. Jadi view gue untuk saham-saham Konglo masih bullish untuk 2025 dan jujur untuk saham-saham Konglo menurut gue cukup simple ya untuk kapan kita harus masuk dan kapan kita harus keluar. Tinggal cekin aja broksumnya tiap hari. Broker retail, contohnya kayak XC, XL, YP, PD, apalagi broker retail.
Ya gitu lah. PD. Kalian tahu lah broker-broker retail lah. Kalian track aja broker retailnya masuk di berapa, dan kalau mereka masuk itu kecenderungannya sahamnya akan turun. Kalau sahamnya udah turun, kalian tungguin di broksumnya sampai retailnya cut loss. Sampai retailnya cut loss, baru kalian masuk. Ini bukannya ngata-ngatain retail ya, tapi memang nggak tahu kenapa memang retail itu selalu kena geprek, dan abis retailnya kena geprek baru harga sahamnya diangkat gitu loh. Jadi daripada kita spekulasi yang enggak, kita tracking aja retailnya ya, sebagai kita kan juga retail ya. Kita juga Kita juga retail. retail. Kita juga retail. Cuma ya kita lihat aja retailnya itu masanya itu lagi di mana, lagi di posisi apa namanya, lagi di posisi loss atau floating profit gitu, bisa di tracking pakai inventory analysis gitu kan di Neo BDM. Dan ya hitung-hitung barang aja, kalau misalnya kira-kira mereka udah cut loss, barangnya tinggal dikit, lalu yang beliin udah mulai broker-broker yang terafiliasi sama Konglo-nya, ya udah hajar aja, tinggal liatin bid overnya udah oke gitu kan, udah ada yang HK sekali HK lotnya lot gede-gede gitu kan, udah pasti kan kalau let's say gitu di apa ya, di TPI tiba-tiba ada yang hajar jebret 10.000 lot gitu ya, itu retail apa bukan ya? Pasti bukan gitu kan, siapa retail hajar 10.000 lot gitu kan. 10.000 lot. Jadi ya perhatiin hal-hal seperti itulah, yang dimana pokoknya dimana retail berada, kita ambil arah yang sebaliknya. Simpelnya kayak gitu. Jadi waktu itu sempat ada nih salah satu temen yang ikut Cak Academy offline. Gue lupa waktu itu di komunitas mana, kalau salah namanya Adrian. Dia itu ngomong, gue instead daripada gue pelajarin banarmologi, gue pusing, gue nggak tahu ini broker punya barangnya siapa, ini si let's say big player ini pakai broker apa, gue mending lakuin kebalik, gue mending namanya retailmologi, yaitu intinya melakukan kebalikannya retail gitu. Jadi daripada pusing nih nge-track wah ini mana nih broker yang asing, mana broker local fund besar, mana broker big player besar, udah mending kita lakuin yang kebalikannya dari retail. Retail itu pasti gampang, soalnya langsung ketahuan kalau depannya X itu udah pasti retail, itu pertama tuh. Itu pertama. Terus dan ya kalau broker-broker retail tuh pasti kita kenal lah semuanya nama-namanya gitu ya. Jadi namanya nggak akan aneh-aneh, pasti kita sering lihat di sosmed, tinggal kita lakuin kebalikannya dari mereka gitu. Kadang-kadang kita pusing. Setuju. Betul kan? Gue setuju sama siapa tadi namanya, Adrian ya? Iya. Adrian, lu pinter Adrian. Dan itu memang salah satu metode screening gue juga ya. Kalau teman-teman pakai Neo BDM, ada menu namanya Broker Stalker. Nih, sekarang gue buka nih. Broker Stalker ini tujuannya untuk ngelihat broker apa aja yang misalnya gue input XC gitu kan. XC, gue fetch datanya untuk hari ini. Udah dijamin di mana XC keluar ini isinya saham-saham bagus. Nih gue bacain ya. BRI bagus, Petro bagus, Goto nggak tahu sih, belum lihat. Brand bagus, Aman belum lihat. Cuan bagus, Bumi bagus, BCA bagus, Era interesting tuh, Era tuh. PNIN nggak terlalu lihat, Raja bagus, PEK nggak terlalu lihat juga, BRPT bagus, BRMS bagus, CBDK bagus. Udah simple banget ini, dari gue cuman input XC gitu, gue lihat XC-nya keluar di mana aja. Ini udah tadi berapa persen tuh? Maybe like 3 out of berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3 out of 15 saham yang mungkin nggak terlalu bagus, tapi sisanya bagus. Jadi itu gampang banget buat screening, yang nggak usah pusing-pusing. XC gitu kan, track juga XL tuh. XL, broker sejuta umat gitu kan, keluarnya di mana aja. Brand, Era, Goto, Ratu, Raja, ASI, Pani, Buka, Cuan, Wifi, CBDK, TAPG, Bumi, Elsip, Antam. Saham bagus semua, bro.
gampang aja bro, nggak usah pusing-pusing, nggak usah pusing-pusing screening ya gitu ya bro. Udah kayak gitulah. Jadi ya kita berenang melawan arus retail gitu Betul, teman-teman. setuju. Nah, oke Mir. Mungkin buat penutup kita hari ini. Mungkin banyak teman-teman yang sempat ketakutan gitu ya di market selama beberapa minggu terakhir ini. Yang turunnya itu, IHSG kita tuh turunnya sangat dalam. Mungkin ada yang cut loss, mungkin ada yang takut nih gara-gara ada, let's say kayak BBNI yang tiba-tiba laporan keuangannya is too good to be true. Dan ternyata ya, it's just scary lah gitu market kita kemarin. Nah, mungkin lu dari sebagai sudut pandang dari orang yang lebih sering banyak trading, eh, apa yang lu lakuin selama IHSG kita kemarin itu em, lagi kurang bagus banget, dan mungkin pesan apa yang lu bisa sampein ke teman-teman semua hari ini yang mungkin ya relate, yang bisa relate sama lu sebagai trader gitu. Oke, ini gue jawabnya bener-bener dari sudut pandang trader aja ya, bukan dari sudut pandang investor yang bisa hold barang lama dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin ini juga ya, ya in general aja. Jadi kalau di market jelek itu bukan di market jelek aja sih sebenarnya ya. Kapanpun itu yang gua temuin adalah portfolio growth gua itu skyrocket setelah gua stop ngeliatin duit di RDN gua berapa, floating profit gua berapa, floating loss gua berapa. Itu biasanya tiga hal yang paling sering kayak bolak-balik dicek terus dicek tuh, aduh ini hari ini turun 10 juta, hari besok turun 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta gitu kan. Jadi sekarang gue udah bener-bener I try to um, seminimal mungkin untuk buka portfolio sendiri. Gue nggak lihat cash gue berapa, gue nggak lihat floating profit gue berapa. Gue cuman tahu average gue di barang-barang yang gue punya itu berapa gitu kan. Itu gunanya yang pertama itu ngilangin fear dan greed, which is itu dua emosi yang udah pasti dialamin semua trader gitu kan. Jadi dengan gua nggak ngelihat porto gua floating profit atau floating loss berapa, gue bisa stay objektif selalu. Misalnya gue beli pani di 10.000 gitu. Gue beli pani di 10.000, abis itu dia naik ke let's say 10.500. 10.500, gue jangan pernah, gue sebisa mungkin jangan dicek floating profitnya. Karena 1.500, let's say 1.500-nya mau breakout nih. 1.500-nya mau breakout. Terus tiba-tiba ada yang nimpuk-nimpuk nggak jadi breakout. Nah, kalau gue nggak lihat portfolio gue bisa stay objektif ya udah langsung gue jual gitu kan, take profit. Tapi kalau gue lihat floating profit gue, misalnya floating profitnya 47 juta gitu kan. 47 juta, gue bisa kayak anjir dikit lagi 50 juta nih, ayo dong breakout dong, breakout dikit lagi 50 juta, ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ujung-ujungnya nggak false breakout gitu, nggak false breakout, maksudnya dia nggak breakout, dia dibawa turun gitu kan, malah ujung-ujungnya berharap lebih lagi, yang tadinya udah 47 juta turun jadi 35 juta, let's say gitu kan. Abis itu jadi kayak anjir tahu gitu gua profit tadi. Jadi ya itu mungkin advice yang bisa gua kasih ya, jangan diliatin portonya bro, fokus ke aja average lu berapa gitu kan, selain average lu berapa, dan ya udah trading berdasarkan bid offer aja sih. Bid offer kalau misalnya memang udah jelek, udah kelihatan nggak kuat naik, ya udah hajar langsung TP. Kalau misalnya beli sebelum breakout gitu, terus abis itu nggak jadi breakout, langsung buang kiri gitu kan. Jadi filosofi gue selalu um, bet big and lose early gitu kan. Kalau misalnya gue masuk saham yang kayak tadi di awal gue bilang, gue masuk terlalu gede, gue nggak pernah kayak masuk 10% porto, 5% porto, itu gue udah nggak pernah. Gue minimal gue kalau masuk saham
Sekarang kayak ya 50% porto. Kayak kebetulan equity gue belum gede-gede banget, jadi ya gue no liquidity issue kan. Mungkin berbeda ya kalau porto udah untuk orang-orang yang kayak puluhan ratusan M gitu ya mungkin berbeda lah. Cuma karena equity gue belum gede-gede banget, masih nggak ada liquidity issue, sekarang gue sekali hajar ya most of the time all in sih. Most of the time all in. Dan ya gitu selalu bet big, lose early. Kalau misalnya tesis gue salah, gue nggak ragu-ragu untuk cut loss. Tapi sekalinya gue bener luar biasa gede bro. Portfolio growth-nya uh, kayak orang gila. Waktu itu pas IHSG downtrend aja, portfolio gue karena gue terapin strategi kayak gitu ya, portfolio gue masih grow terus gitu loh di tengah IHSG yang downtrendnya cukup parah gitu kan. Ya. Jadi ya mungkin itu sih yang bisa gue bilang ya. Jadi bahkan pas IHSG lagi downtrend pun, dengan conviction lu dan strategi lu, position sizing-nya lu tetap nggak dikurangin ya? Enggak bro. Emang, ya, teman-teman, emang begitu kalau Emir. Jadi, tapi what I like, berarti dia conviction-nya di setiap entry-nya tuh sebenarnya sangat tinggi ya teman-teman. Karena berarti dia sepede itu. Sepede itu. Cuman kalau... Karena sebenarnya gini bro, yang ada satu common trait dari orang-orang sukses yang gua observe ya. Yeah. Semua orang sukses itu yang gua lihat itu mereka itu semuanya berani gila. Mereka semua berani gila, tapi gilanya at the right moment. Yeah. Gitu. Kalau lo udah dikasih opportunity, tapi lo masuknya 5% porto doang, lo kapan kayanya, men? Porto lo segitu-segitu aja. Kan emang cita-cita gue jadi full time trader gitu loh. Sekarang gue masih kerja di sekuritas gitu kan, gue juga masih ngumpulin modal apa segala macem. Tapi at the end ya gue pengen jadi full time trader karena memang ya udah passion aja gitu kan. Ya jadi dari trade dari orang sukses ini yang gue observe, ya gue terapin ke saham juga, gue terapin ke strategi gue sendiri. Jadi kalau gue dikasih opportunity oleh market gitu kan, nemu barang bagus, akumulasinya gede, oh ya boleh lah kasih kisi-kisi dikit lah ya. Misalnya ini biasanya gue saham yang gue cari. Yang pertama itu uptrend in the short term, itu udah fix uptrend, wajib. Nomor 2, ada akumulasi dari mau dari bandar, mau dari asing kayak mau dari big player siapapun itu, ada akumulasi. Yang penting akumulasinya itu makanin barang retail, itu nomor 2. Nomor 3 itu bisa cek di Stockbit atau di RTI yang kepemilikan saham publiknya itu, number of public shareholders-nya itu mengurang terus tiap bulan. Dan itu membuktikan bahwa memang saham ini diakumulasi. Gitu kan. Itu 3 resep yang selalu gue pakai untuk mencari saham bagus apa enggak. Dan kalau misalnya ada saham dia udah diakumulasi nih di bawah, habis itu diceger, dia naik gitu kan, dia naik kenceng. Pas naik kenceng di bulan berikutnya, pas lu lihat data broker summary-nya, kalau kalau number of shareholders-nya itu tetap berkurang di saat dia naik, itu adalah tanda-tanda yang sangat bagus. Karena kalau logiknya, kalau misalnya sahamnya tiba-tiba udah diakumulasi di bawah, habis itu dia naik kenceng, jebret, terus tiba-tiba pas di atas number of shareholders-nya naik, ya artinya ada distribusi kan. Artinya ada distribusi, ya sooner or later itu saham bakal turun gitu. Logika simpelnya kayak gitu. Jadi kalau gue nemu saham yang udah diakum di bawah, dia naik lagi, pas naik tetap diakum lagi, number of shareholders tetap berkurang, gue super bullish. Gue langsung perhatiin tiap hari gitu. Mungkin itu yang bisa gue bilang. Oke. Mungkin kalau dari gue sendiri personally ya bro ya, gue juga sebenarnya dibilang investor banget enggak. Ada tradingnya juga. And mungkin gini ya teman-teman, kita itu bukan hedge fund ya, yang tugasnya itu hedging. Bukan gitu. Biasanya rata-rata retail investor ada di market itu tujuannya itu buat untung gitu, buat untung, dan kita nggak mungkin mau untungnya kayak hedge fund yang 7%, 8% gitu. Which menurut gue ya gak bisa. Kalau kalian mau incer 7%, 8%, lempar aja reksadana gitu. Sedangkan kita kalau berinvestasi langsung di
market menurut gua, ya kita harus aim minimal let's say growth ya 20% bahkan sampai 50% gitu dari Porto. Apalagi kalau misalkan Porto kita masih di bawah, ini personally ya, di bawah 1 M gitu. Kita mending bet bigger, kita juga masih uangnya tuh masih bisa dicari lah gitu ya. Kalau sengaja loss drop 30% deh dari total Porto gitu, itu menurut gue uangnya masih bisa dicari lagi kalau selama kita masih ada di bawah 1 M ya, Porto kita overall. Dan ya untuk bet big itu nggak ada salahnya, dan justru upside-nya itu jauh lebih tinggi, terutama kalau misalkan sudah lebih ngerti lagi kecenderungan di saham-saham Indonesia itu yang dimana kenaikannya itu bisa sampai kayak meme coin, bisa 5x, bisa 10x gitu. Kayak yang udah kejadian sebelumnya kayak Pak Ani gitu ya, dan kawan-kawan yang lainnya gitu. Mungkin segitu aja. Thank you banget Bro Emir hari ini. Ini live-nya juga sisa 2 menit lagi. Thank you so much for your time malam ini. Dan Siap, thank teman-teman you juga bro. semua, thank you, you're welcome. Buat teman-teman semua yang misalkan mau berbincang-bincang lebih banyak lagi sama kita bisa chattingan sehari-hari selama jam market, selama after market juga. Boleh banget klik link di bio-nya dan join exclusive membership kita. Ini Bro Emir ini seperti yang udah awal disampaikan gitu ya, ini yang paling cerewet gitu ya di grup kita. Yang cocok. Dan kalau teman-teman yang udah join udah tahu ada yang namanya ESWB. Yang belum tahu apa itu ESWB, nanti teman-teman semua join dulu, nanti lama-lama tahu artinya ESWB itu apa gitu ya. So see you guys on the next time, and thank you so much, and see you guys di live selanjutnya. Thank you Mir, thank you again, thank you all. Siap, thank you semuanya, goodbye.